Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Anggraini dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang dari kelas TI 23H dengan NIM 1020. Di sini saya akan menjelaskan pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Tujuan pembelajaran ini yang pertama itu mahasiswa memahami faktor-faktor desain yang mempengaruhi proses pemesinan. Yang kedua itu menganalisis aspek ekonomi dalam pemilihan proses pemesinan. Yang ketiga, mengoptimalkan parameter pemesinan untuk efisiensi maksimal. Yang keempat ada mengevaluasi trade-off antara kualitas dan biaya produksi. Pendahuluannya, proses pemesinan adalah salah satu metode manufaktur yang paling penting dalam industri modern. Pemilihan proses pemesinan yang optimal memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor desain dan ekonomi. Kenapa sih pertimbangan desain dan ekonomi ini penting? Yang pertama itu untuk menentukan visibilitas produksi. Yang kedua, mengoptimalkan biaya manufaktur. Yang ketiga, memastikan kualitas produk sesuai spesifikasi. Yang keempat, meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya ada faktor desain dan produk. Geometri komponen. Yang pertama itu kompleksitas bentuk, yaitu bentuk sederhana versus kompleks. Yang kedua, toleransi dimensi, keakuratan yang diperlukan. Yang ketiga ada kekerasan permukaan, yaitu finishing yang diinginkan. Yang keempat ada fitur khusus, yaitu lubang, alur, chamfer, dan radius. Selanjutnya material workpiece-nya itu yang pertama sifat mekanis, kekerasan kekuatan. Yang kedua machinability rating. Yang ketiga struktur metalurgi. Yang keempat ketahanan terhadap panas. Pemilihan proses pemesinan. Proses turning itu aplikasi utamanya komponen silindris, toleransinya 0,025 mm, kekasarannya 0,4 sampai 63 mikrometer. Proses milling, aplikasi utamanya itu permukaan datar atau kontur, toleransinya 0,05 mm, kekasaran 0,8 sampai 6,3 mikrometer. Proses drillingnya itu aplikasi utamanya lubang silindris, toleransinya 0,1 mm, kekasaran 1,6 sampai 6,3 mikrometer. Proses grinding aplikasi utamanya finishing presisi, toleransi 0,005 mm, kekasarannya 0,1 sampai 0,8 mikrometer. Parameter pemesinan kritis. Yang pertama itu ada feed rate. Untuk mempengaruhi waktu pemesinan, berdampak pada kekasaran permukaan. Yang terakhir menentukan umur pahat. Depth of cut untuk menentukan volume material yang dibuang, mempengaruhi gaya pemotongan. Yang terakhir berdampak pada defleksi workpiece. Analisis ekonomi proses pemesinan itu yang pertama biaya mesin, yaitu depresiasi, maintenance, dan energi. Yang kedua biaya tenaga kerja, operator, setup time. Yang ketiga ada biaya tooling, initial cost, replacement atau sharpening. Yang keempat biaya material, yaitu raw material, scrap, dan rework. Yang terakhir ada biaya overhead, yaitu fasilitas dan administrasi. Pertimbangan tooling. Pemilihan material pahat. Yang pertama itu ada high speed steel yang yaitu fleksibel, murah, cocok untuk aplikasi umum. Yang kedua ada carbide, yaitu keras, tahan panas, produktivitas tinggi. Yang ketiga ada seramik, kecepatan tinggi, finishing baik. Yang keempat ada kubik boron nitride, yaitu material keras, presisi tinggi. Yang terakhir ada
polikristalin diamond, yaitu non-ferrous, umur pahat panjang. Selanjutnya ada quality control dan inspeksi. Parameter kualitas utamanya itu akurasi dimensi, yaitu sesuai dengan toleransi desain. Yang kedua, kekasaran permukaan, yaitu RA, RZ, dan measurements. Yang ketiga ada kebulatan atau kelurusan, yaitu geometric tolerance. Yang keempat, integritas permukaan, yaitu residual stress sama work hardening. Metode inspeksinya itu koordinat, measuring machine. Terus yang kedua ada surface roughness tester. Yang ketiga ada optical measurement system. Yang keempat ada in-process monitoring. Lean manufacturing dalam pemesinan. Waste elimination. Yang pertama, setup time reduction, yaitu single minute exchange of D. Yang kedua, inventory reduction, just-in-time production. Yang ketiga ada quality at source, yaitu Poka-yoke error prevention. Yang keempat ada continue improvement, yaitu Kaizen 5S dan implementation. Selanjutnya ada value stream mapping, yaitu yang pertama ada identifikasi aktivitas value added versus non-value added. Yang kedua ada eliminasi bottleneck dalam proses. Yang ketiga ada optimasi alur material dan informasi. Yang keempat, implementasi full system. Kesimpulannya itu ada 4. Yang pertama, desain produk harus mempertimbangkan manufaktur dari awal. Yang kedua, optimasi parameter pemesinan memerlukan pendekatan holistik. Yang ketiga, trade-off antara kualitas, waktu, dan biaya harus dikelola dengan baik. Yang keempat, continue improvement adalah kunci sukses jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.